Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update paket kripto. Sekali lagi kita mengalami yang namanya weekend dump gitu ya. Nanti saya akan bahas ya my thoughts mengenai market kripto. Kenapa kita turun terus? Kira-kira apakah kita akan bisa recovery dan lain-lainnya. Kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin bisa bantu let's reach 300 likes di video kali ini teman-teman. Jadi bisa pencet tombol like-nya juga. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya dulu, baru kita bahas update market crypto ya. Oke, nah kalau kita membahas mengenai market crypto, lihat Bitcoin saat ini di 66.000. Ini pun sudah cukup recovery sebenarnya gitu ya, karena memang market sempat turun ke area 65.000. Nah, apakah the bottom is in atau belum? Kita coba lihat. Secara 24 jam terakhir ya, yang kita lihat beberapa altcoins mulai recovery. Gitu, ini ada Lido, ada Akash, ada Notcoin ya. Ada sedikit recovery, tapi rata-rata justru mengalami penurunan gitu ya. Injective kita lihat turun 11%, Arweave, Ondo, Fat AI ya rata-rata mengalami penurunan gitu. Bahkan kalau kita lihat dari sini ini hourly ya, Rose masih cukup strong sebenarnya nih, naik 4%. Kalau kita secara hourly ya tuh rata-rata merah. Ya tapi ini mungkin ya recovery secara short term aja gitu ya. Fear and Greed ya, kalau teman-teman lihat kita di area greed ya, yaitu di area 74. Jadi belum masuk ke area netral lagi. Ya, tapi kemarin saya baca komen juga teman-teman, ada yang bertanya ini Fear and Greed tuh source-nya dari mana sih gitu ya. Jadi saya review ya. Jadi kalau Fear and Greed ini ada websitenya sendiri. Teman-teman kalau ke bawah gitu ya, ini ada data sources-nya gitu ya. Kenapa mereka bisa mencapai misalnya area 74 gitu ya. Ya ini ada data sources-nya, ada volatility, volume market, social media, dominance, trends, dan lain-lain gitu ya. Tapi overall menurut saya sebenarnya ini cukup valid gitu ya. Biasanya kalau misalnya market netral atau bahkan fear, that's a good time untuk mulai beli crypto gitu ya. Dan kalau greed ini ya sebenarnya ya harus berhati-hati gitu. Walaupun sebenarnya technically menurut saya pun ini kita udah mulai cukup koreksi. Seharusnya kita mengalami penurunan lebih dalam, mungkin di area 60-an gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, kenapa market dip? Kenapa market mengalami penurunan? Itu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Dan jawabannya sebenarnya saya juga nggak mendapatkan data yang sebenarnya atau berita yang buruk gitu ya, atau berita negatif gitu. Jadi ini cukup anomali sebenarnya di dalam market crypto, karena beritanya sebenarnya nggak terlalu buruk juga. Bahkan sebenarnya US stocks itu mengalami kenaikan. Tapi kita akan bahas beberapa gitu ya. Ya, mulai kita dari ETF ya, Bitcoin ETF. Dan memang di minggu ini kita mengalami outflow yang cukup lumayan. Ada 200 juta dolar. Di 11 Juni outflow dari Bitcoin ETF. 13 Juni outflow lagi 220 dolar. 14 Juni ada outflow lagi sekitar 180 dolar. Ya, walaupun di 12 Juni sendiri ada kita inflow 100 gitu. Tapi memang di minggu ini kita relatif didominasi oleh outflow, teman-teman. Ya, jadi bisa kita perhatikan apakah mungkin beberapa ETF ini mengalami atau udah nggak ada conviction. Tapi menurut saya sebenarnya ini outflow-nya masih cukup normal lah, nggak ada mereka kurang conviction atau apa gitu ya. Secara overall trend masih positif technically. Ya, nanti saya akan bahas secara longer time frame ya. Nah, ini beberapa altcoins, kalau teman-teman lihat di awal video tadi cukup recovery. Bahkan Ethereum sendiri kalau kita lihat chartnya ya teman-teman. Ethereum ini udah balik ke harga pre-dump gitu ya. Ini kemarin dia turun sekitar 4%an gitu ya. Turun 4%, lalu naik lagi sekarang. Udah di area yang sama gitu. Kenapa? Karena memang ada berita di mana spot Ethereum ETF projected akan bisa launching di 2 Juli ya tahun ini. Jadi ini cukup cepat sebenarnya. Ini dari Bloomberg ETF. Ya, kita anggap mungkin di awal Juli lah gitu ya, di awal Juli. Dan apakah ini bisa menjadi trigger untuk altcoin season? Maybe gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya this dip aja atau penurunan ini sebenarnya ini menarik untuk menjadi kesempatan kita untuk beli lagi di harga bawah gitu. Dan memang kalau teman-teman lihat di video saya beberapa sebelumnya juga, kita sudah sempat bahas bahwa skenario-nya adalah Bitcoin belum ada sign of strength, ya belum ada penguatan. Kemungkinan kita akan turun dulu, dan memang terjadi kita mengalami penurunan lagi, ya
pertanyaannya sekarang nanti yang akan kita bahas, apakah ini sudah bottomnya atau belum? Ya, nanti saya akan kasih levelnya. Jadi stay tune. Lanjut ke beritanya. Baru aja Donald Trump ya, dia bilang dia akan end Joe Biden's war on crypto. Jadi maksudnya Joe Biden kan gak suka crypto. Jadi dia mau make sure bahwa the future of crypto, the future of Bitcoin itu ada di Amerika. Jadi benar-benar dia istilahnya menggunakan crypto ini sebagai media politiknya lah untuk mendapatkan supporter juga. Tapi memang ini ya sukses gitu ya. Banyak orang ya kalau pro crypto seperti kita mungkin lebih suka Donald Trump gitu ya, karena memang dia pro crypto istilahnya. Pertanyaannya adalah orang US-nya gimana gitu, karena kita kan nggak bisa voting juga. Nah, the next headlines ya, tadi kan itu positif gitu ya. Kalau kita melihat kenapa market dip, apakah ada unsur makro? Yes, bisa kita katakan bisa relate juga gitu ya, karena kemarin saya sempat bahas bahwa rates on pause, dan memang kita pause juga gitu ya, karena secara probability juga 99% kemarin pause gitu. Namun yang kita bahas adalah yang pentingnya adalah dot plotnya gitu ya. Dot plot itu penting. Ini untuk proyeksi apakah the Fed mau cut berapa sih suku bunga gitu ya di tahun ini dan di tahun depan gitu. Dan ternyata di tahun ini ada sedikit bearish news di mana the Fed only expect to cut once. Jadi sekali aja di tahun ini. Yang sebelumnya 3 kali gitu. Tapi ini ada rumor sebenarnya cuttingnya itu di bulan September, teman-teman. Jadi kita akan lihat gitu ya. Kalau misalnya bulan September mungkin this dip gitu ya. Let's say kita Juni atau Juli ada sedikit mengalami penurunan, itu menarik gitu untuk kita beli lagi gitu ya. Buy the dip lah istilahnya. Lalu dia bilang di sini core inflation expected to peak gitu ya. Jadi mungkin puncaknya di tahun ini di kisaran 2,8% dan ini ya 56% probability rate cut-nya di September. Tapi kalau teman-teman tanya saya, sebenarnya saya merasa kita bisa ada 2 rate cut sih. Let's say September and then another one mungkin di November atau nggak Desember di akhir tahun gitu. Karena mungkin nanti kelihatan gitu ya, mulai adanya easing juga gitu di suku bunga. Itu yang saya prediksikan. Tapi kita lihat juga secara datanya. Oke. Next one, ini adalah lebih ke arah price action Bitcoin pada saat summer ya, season musim panas gitu ya, musim panas. Rata-rata sebenarnya kita lebih ke arah ranging aja nih, nggak terlalu banyak pergerakan. Bahkan sebenarnya di 3 months ya teman-teman, dari bulan Maret gitu ya, dari bulan Maret ini kita nggak terlalu bergerak gitu, kita di area ini aja, dan ini membuat semua orang ya bertanya-tanya kapan kita naik lagi gitu ya, karena mungkin orang-orang ekspektasinya adalah di sini waktu di awal tahun kita mengalami kenaikan, saat ini mereka berekspektasi adalah kita mau naik lagi gitu, tapi nggak datang-datang, dan banyak orang mungkin udah cukup stressful juga gitu. Nah ini harus diperhatikan juga, ini Bollinger Band gitu ya. Saya sendiri kalau teknikal saya nggak menggunakan indikator ini, namun ini a good point out ya dari Tech Dev. Nah, dia bilang there is only one other time in Bitcoin existence ya, cuma sekali ya di entire Bitcoin pada saat harga ini gitu ya, yaitu ini di 5 day, jadi 5 days gitu ya, compression. Artinya apa? Artinya di Bollinger Band ini yang paling kecil gitu di sini nih, compression ini gitu ya, this compression. Kenapa? Karena dia ambil dari sini bandwidth-nya gitu. Jadi ini udah istilah kita rangingnya cukup tight gitu ya. Kita di area 60.000 sampai turun ke 56.000, tapi kembali lagi ke 60.000 di situ aja gitu. Selama udah almost 3 bulan kali ya. Dan market choppy seperti ini sebenarnya ya banyak orang jadi nggak sabaran juga. Banyak orang yang mungkin aduh ini kenapa nih scam, mungkin kurang, jadi mereka nggak ada conviction lagi gitu. Jadi hal ini sebenarnya yang membuat banyak orang yang nggak akan melihat market crypto lagi. Dan biasanya pada saat udah mulai gitu ya seperti itu, banyak orang yang lihat wah ini market akan turun dan lain-lain, ya justru market akan mengalami kenaikan. Jadi kalau saya lihat nanti kita di technical akan cukup menarik gitu ya. Nah ini juga anomalinya yang saya bilang bahwa crypto turun, tapi beberapa saham seperti Nvidia, Microsoft dan lain-lain justru mengalami kenaikan. Bahkan secara tren pun gitu ya, itu naik gitu untuk saham. Misalnya teman-teman lihat di Nasdaq atau di S&P 500 gitu.
Nah, kalau kita lihat dari liquidation heat map-nya sendiri ya teman-teman, kemarin saya sempat share di channel community juga gitu ya, bahwa saya expect sebenarnya untuk area, kalau nggak salah di sini di area kisar 69.000 untuk di hit lagi gitu, tapi ternyata memang sentimen bearishnya cukup besar dan malah kita lanjut turun ya, kita nggak ada one last push lagi untuk mengalami kenaikan gitu. Saat ini sih sebenarnya liquidationnya itu di area 64 gitu ya, 64.000, dan ini memang sesuai dengan technical saya juga nih teman-teman. Perhatikan ya, area 64.000 ini strong liquidation di area ini ya. Ini perhatikan dulu aja, nanti biar relate pada saat kita masuk ke grafik. Tapi sebelum kita masuk ke grafik juga, saya mau remind teman-teman juga ya, ini Binance lagi ada event teman-teman, yaitu adalah Futures Tournament, Grand Tournament, namanya Crypto Olympics, karena memang di tahun ini kan ada Olympics juga. Jadi dia lagi bikin turnamen trading lah istilahnya, dan ini bahkan sampai 3 juta USDT secara price poolnya. Ini one of the biggest Binance Futures Tournament gitu ya. Nanti mungkin saya akan bikin tim teman-teman. Saya nanti kalau timnya udah di approve gitu ya, nanti saya akan share di deskripsi. Jadi kita bisa trading bareng istilahnya, karena nanti penilaiannya per tim, tapi juga ada solonya juga sih gitu ya. Jadi kita have fun aja. Kalau teman-teman belum ada Binance, daftar aja teman-teman, nggak usah trading futures kalau teman-teman baru beginner, karena saya nggak gitu rekomend untuk beginner. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, mau belajar istilahnya, ya monggo gitu ya, nggak apa-apa juga. Futures itu perbedaannya apa? Perbedaannya sebenarnya bisa short juga gitu. Jadi istilah kalau market turun, teman-teman masih bisa profit, tapi ya ini lebih karena untuk experience traders juga gitu ya. Dan kalau teman-teman yang belum ada Binance, bisa cek aja link referral saya di deskripsi ya teman-teman. Thank you. Kita masuk aja ke dalam teknikalnya mungkin ya. Wow, ini Ethereum bahkan naik lagi nih 3526. Oke, kita ke Bitcoin dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke grafik yang sebelumnya sempat kita bahas ya di beberapa video sebelumnya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, kemarin ini kita naik lagi di sini gitu ya. Saya bilang mungkin kita belum ada sign of strength lah, kecuali kita reclaim 72.000 kan, intinya itu kesimpulannya gitu. Dan memang terjadi, malah kita mengalami penurunan. Nah sekarang pertanyaan mungkin kita, let's say, apakah udah bottom atau belum ya. Nah di sini kita kelihatan justru ada sign of weakness atau mulai ada pelemahan lagi, dimana kita lihat ini Bitcoin break dari area key levelnya, yaitu adalah 66.500 ya, yang ini hold terus ya. Maka saya bilang this level you'll hold untuk waktu itu di bulan Mei. Ini mungkin hapus dulu biar nggak rancu. Jadi di area ini teman-teman bisa lihat ini key level istilahnya, tapi kita kemarin turun ya, breakdown istilahnya. Jadi belum ada kelihatan apakah Bitcoin akan naik, belum ada kelihatan strength-nya di situ. Apalagi ini weekend teman-teman. Jadi let's say mungkin lebih jelas saya ke ini ya, ke grafik yang lebih bersih. Let's say ini saya close dulu exponential moving average-nya. Nah ini jadi teman-teman perhatikan nih. Yang pertama tadi ini sama, ini area key levelnya gitu ya. Mungkin turun sedikit ya. Ini area key levelnya. Dan ini kita udah breakdown gitu. Nah secara teknikal gitu ya, kalau kita perhatikan di area 64.000 di sini ya, which is 64.500 sampai 64.000, ini ada imbalance cukup besar gitu ya. Imbalance ini sebenarnya fair value gap gitu. Ini indikator teknikal juga, dan biasanya akan ke fill gitu. Sebenarnya kalau misalnya let's say skenario Bitcoin turun ke bawah gini, ini ke fill, ini justru bagus. Jadi ada kayak momentum untuk naik lagi pada saat mereka sudah fill imbalance-nya. Jadi lebih sehat lah. Jadi ini satu skenario itu di kisaran area 64.000 ya teman-teman. Dan ini kita lihat tadi yang saya bahas di sini, ini juga area kisaran 64.000 nih, 64.400 sampai 64.000. Jadi kisaran area ini gitu. Namun menurut saya sentimen saat ini masih, ya orang-orang masih berharap untuk market naik dulu gitu. Biasanya pada saat orang-orang udah lose hopes, mungkin capitulate, artinya kayak wah ini market akan turun lah, udah mulai bearish. Nah itu tanda-tanda market akan mulai reverse. Dan situasi market ini sangat berbeda gitu teman-teman, karena it's much harder sekarang, karena semua orang udah mengerti tentang kripto. Semua orang istilahnya ya mereka udah familiar dengan marketnya gitu. Jadi PVP-nya
secara level udah jauh lebih sulit dibandingkan beberapa cycle sebelumnya. Kalau secara worst case scenario, kita bahas worst case scenario, yaitu nanti di sini saya di time frame daily ya, biar teman-teman perhatikan. Itu area garis kuning ini menurut saya akan menjadi area last defense lah istilahnya. Karena menurut saya Bitcoin potensi untuk ke area 61.000 mungkin ada, atau 66.600, which is di area ini gitu ya. Tapi menurut saya di sini level yang harus hold gitu menurut saya. Ya, karena technically kalau misalnya dia hold pun ini strukturnya masih bertahan. Ya memang kita sideways banget nih dari akhir Februari sampai sekarang, which is hampir udah ya 3 bulan lebih lah gitu ya. Mungkin 3 bulan ya, tapi bentar lagi mungkin udah 3 bulan lebih, almost 4 bulan. Jadi ya at least struktur ini hold gitu. Atau mungkin kalau kita turun, let's say turun ke bawah gini, ambil liquidity terus mulai naik lagi, hampir sama seperti ini nih, turun terus mulai naik lagi gitu. Ini yang saya harapkan sebenarnya untuk market sendiri. Jadi 66.600 sampai 61.000 itu adalah level yang krusial harus di hold gitu. Namun kalau secara short term ada potensi let's say market turun ke bawah dulu, atau mungkin naik seperti ini, turun ke bawah dulu gitu ya, hit level imbalance. Karena menurut saya Bitcoin kurang susah untuk menembus all time high sebelum hit imbalance ini istilahnya. Jadi mau nggak mau kita harus ke bawah dulu nih gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi mungkin kita ke bawah dulu, let's say 64.000. Di sini kita lihat reaksinya, apakah ternyata masih weak gitu ya, atau masih lemah, ya mungkin bisa potensi kedua ke area 62.000. Nah, garis warna biru ini apa? Garis warna biru ini adalah saya ambil dari let's say ini double top patternnya yang sebenarnya kurang clean gitu ya, tapi let's say ini play out, yaitu hitnya di area kisaran 62.000. Dan memang ini juga banyak confluence level lah di area tersebut di 62.000-an. Jadi ini adalah level berikutnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat overall secara di time frame 12 jam, banyak supportnya harusnya bisa menahan Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin walaupun Bitcoin turun, ini cukup tertahan. Yang sebenarnya yang mungkin yang nanti akan sedikit mengalami penurunan yang cukup besar itu ya di altcoins gitu. Tapi ya make sure mungkin strateginya adalah pada saat Bitcoin let's say di area imbalance ini gitu ya, itu mungkin adalah teman-teman lihat nih altcoin mana yang menarik gitu di area tersebut juga. Ya, pada saat Bitcoin di area kisaran 64.000 atau 63.000 seperti itu. Ya, dan memang market generally ya damnya justru waktu weekend gitu. Karena kemarin kita lihat juga nih di hari Jumat ya. Hari Jumat kita juga turun nih. Weekend turun 4%. Kemarin Jumat juga turun juga 3%. Ini jamnya hampir sama nih. Gitu ya. Waktu turunnya. Jadi dump on weekend. Jadi mungkin ini secara outlook in general untuk market gitu ya. Support should hold ya. Short term target kalau misalnya teman-teman berasa short term cukup positif, ya mungkin dia ada imbalance ini, which is sekitar 63.000-an sampai 64.500 menjadi good level kalau misalnya Bitcoin mau bounce gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bounce, garis warna kuning ini ya. Nanti kita akan review pastinya ke depannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.